Ini. Halo Kak Amanda, nice to meet you. Halo. Halo, nice to Halo, meet you halo, halo. too. Apa kabar? Sehat? Iya, sehat-sehat dong. Gimana Kak Amanda habis syuting ya? Puji Tuhan baik. Sekarang lagi break makan malam dulu. Jadi ada waktu nih untuk live bareng sama Slim Share sama Halodoc. Thank you banget ya Kak udah join hari ini. Di sini kita kedatangan ada Kak Amanda Manopo yang kalian udah tunggu-tunggu ini. Terus kita juga ada kedatangan host dari Halodoc. Lalu ada dokter juga buat yang baru datang. Dokter boleh mungkin perkenalin diri lagi sekali lagi karena ini banyak nih datang dari followersnya Kak Amanda. Iya kayaknya nih banyak banget kayaknya nih baru gabung. Oke, halo, selamat malam teman-teman. Saya Dr. Aita Arinasari, spesialis gizi klinis, juga sebagai dokter di telemedicine Halodoc. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, mungkin kita bisa mulai ya. Sebelumnya, Kak Amanda ini pernah gak sih ngerasain diet gitu? Atau mungkin ada masalah dengan diet atau gimana? Eh, ya, aku tuh sebenarnya pengennya tuh tiap hari diet ya, tapi ternyata hobi aku tuh makan. Jadi Oke. susahnya tuh di situ. Hmm, Dan pencernaan aku juga kurang lancar. Terus abis itu aku suka makan yang manis-manis. Itu yang membuat berat badan tuh akan cepet naik. Dan kalau aku lapar, aku tidak mengenal waktu. Jadi kalau malam-malam lapar ya makanlah. Nggak usah ditahan. sama banget nih aku juga nih. Nah, kebetulan banget nih Kak Amanda dan teman-teman semua. Hari ini kita akan bahas gimana sih cara mencapai berat badan yang ideal dengan tepat. Jadi kalian yang punya masalah juga diet seperti Kak Amanda atau mungkin pernah bertanya-tanya gimana sih caranya diet tapi makan tuh nggak usah menyiksa gitu loh. Tetap makan apa aja sesuai mau kalian. Kalau kalian mau makan nasi Padang, makanlah. Gimana, jadi kita ajarin nih dengan dokter juga gimana cara mencapai berat badan dengan ideal dengan sehat. Mungkin boleh di-sharing dokter gimana sih, apa sih tips-tipsnya untuk capai berat badan yang ideal tuh sepertinya gimana sih? Oke, sebelumnya kita mulai dari awal dulu ya. Kalau kita bicara tentang diet, itu sebenarnya arti benernya adalah pengaturan pola makan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Jadi diet itu sendiri sebenarnya bukan artinya mengurangi makanan untuk menurunkan berat badan seperti yang sering kita dengar di masyarakat ya, model nggak makan nih lagi diet seperti itu. Itu bukan berarti seperti itu. Jadi artinya adalah pengaturan pola makan. Memang pengaturan pola makan yang benar nantinya memang bisa menurunkan berat badan pada orang yang obesitas. Nah, tujuan diet sendiri itu sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu untuk medis, misalnya pengaturan pola makan pada pasien-pasien penderita hipertensi, misalnya, atau pengaturan pola makan pada penderita diabetes, atau eh, bertujuan juga untuk menjaga kesehatan secara umum, seperti untuk menurunkan berat badan, menjaga berat badan ideal, atau mengatur kadar gula dalam darah. Nah, untuk diet nih, sebenarnya harusnya tuh kita nggak bisa minta instan atau cepet-cepetan gitu ya, biasanya ya seminggu bisa turun 20 kilo gitu. Itu nggak bisa kita minta instan kayak gitu. Bahkan lah kita gemuk pun nggak instan ya, semalam 2 malam terus tiba-tiba langsung besok pagi bangun tiba-tiba langsung naik berapa 10 kilo kan nggak. Itu pasti butuh proses, bisa bulanan, tahunan, bahkan untuk menjadi obesitas atau kegemukan. Nah, untuk menurunkannya pun ya nggak bisa harus secepat itu juga, gitu. Tetap butuh proses. Jadi biasanya nih bagi mereka yang pengen instan, pengen cepet-cepet untuk turun, biasanya mereka ngikutin diet-diet yang ekstrim. Ya, biasanya tuh yang misalnya nggak makan sama sekali atau cuma minum air putih selama beberapa hari, gitu kan? Atau justru ngikutin fashion diet atau fat diet. Ya, misalnya ketogenic diet atau Mayo Clinic atau golongan darah dan lain-lain. Nah, ini tidak disarankan untuk mengikuti diet seperti itu karena belum terbukti nih bahwa penelitiannya memang bisa menurunkan berat badan. Yang ada justru berbahaya bagi tubuh karena bisa menimbulkan efek yoyo. Jadi berat badan tuh naik turun gitu. Yang bisa emang benar sih turun, tapi nanti setelah itu bisa naik lagi. Kenapa bisa gitu? Karena
biasanya diet-diet yang terlalu ekstrim itu mereka terlalu banyak pantangannya. Jadi pelaku diet tuh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, gitu. Atau justru malah disuruh harus makan ini, makan itu. Gitu. Mungkin pada awal-awal mereka bisa tuh ngikutin kayak itu. Tapi lama-lama pasti ada titik jenuhnya ya. Misalnya berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak boleh makan ini, harus makan ini terus, pasti ada bosen. Nah, itu yang biasanya membuat mereka itu jadi nggak betah untuk diet. Jadi mereka ngerasa diet itu malah nyiksa gitu. Kok makanku dikit banget ya. Maksudnya ngelihat teman makan enak, makan bakso, makan apa, terus kita cuma di sebelahnya ngelirik, gitu, gitu kok kayak susah banget nih diet. Akhirnya ya lepas kontrol gitu, gitu aja. Akhirnya lama-lama ya kemudian nggak diet lagi karena ya itu nggak betah sama jenis dietnya. Nah, memang sih untuk menurunkan berat badan itu memang kita butuh mengurangi kalori yang masuk, jadi restriksi kalori yang masuk ke dalam tubuh. Tapi nggak berarti harus ngikutin diet yang nggak sehat kayak gitu tadi ya. Jadi tetap harus makan, tetap harus kita harus memenuhi kebutuhan tubuh tuh yang ada makronutrien. Jadi misalnya ada karbohidrat, protein dan lemak. Cuma gimana kita bisa milih jenis mana yang bisa kita makan dan berapa di jumlahnya. Dan jangan lupa juga selain makronutrien tadi juga tubuh memerlukan mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral. Jadi yang Bener. penting adalah gimana kita cara milih dan seberapa banyak yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu sih prinsip utama dietnya. Bener banget sih. Kalau dari Kak Amanda sendiri gimana nih? Pernah gak sih ada punya pengalaman dietnya yang sampai nyiksa banget gitu, sampai pengen banget turun berat badan gitu? Ada sistem diet aku tuh salah di mana aku mencoba untuk udahlah jangan makan-makan lah gitu. Tapi yang malah yang kena akhirnya lambung gitu. Terus makan makanannya juga yang kayak obat-obatan yang gak bagus juga, itu juga kan itu salah gitu kan. Ada kan banyak banyak orang yang jual slimming yang gak jelas di luar sana dengan bukti-bukti yang kayak before afternya jauh, tergiur lah kita. Nah ternyata itu kandungan-kandungan di sana itu yang membuat kadang-kadang jantung tuh deg-degannya tuh lumayan parah, tangan keringetan, dingin, panas dingin. Nah itu juga nggak baik. Apalagi aku juga punya GERD juga. Terus pokoknya memang kalau mau diet itu harus diimbangi lewat dari olahraga, makan yang teratur, minum vitamin atau nggak minum mungkin kayak Slim Sure juga bagus sekali karena Slim Sure itu kan juga kandungannya juga baik buat tubuh, terus bikin pencernaannya jadi lancar gitu. Iya, bener banget nih. Kalau dari dokter sendiri ada gak sih pendapat soal misalnya nih fiber? Fiber itu sebenarnya gunanya untuk apa dan kenapa sih penting untuk dikonsumsi gitu? Oke. Jadi nyambung yang tadi ya, karena saat diet itu kita tetap butuh tuh yang namanya makro dan mikronutrien. Yang perlu kita lakukan kan tadi memilih nih, pilih yang mana sih yang harus kita makan. Kalau misalnya makronutrien, itu kan tadi dari karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau karbohidrat, kita harus pilih nih karbohidrat yang kompleks. Jadi yang banyak kandungan seratnya dan yang indeks glikemiknya rendah. Jadi dia tidak meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh dengan cepat. Misalnya seperti apa nasi hitam, nasi merah, oatmeal, gandum, dan sebagainya. Itu adanya serat dalam karbohidrat kompleks itu dapat menyebabkan kenyang lebih lama. Jadi kita nggak gampang lapar nih karena kandungan seratnya. Nah, kemudian untuk milih protein, yang dipilih yang mana? Jadi pilih lauk dengan tinggi protein tapi rendah lemak. Jadi selain menghilangkan massa lemak, juga dapat mempertahankan massa otot dalam tubuh. Jadi kalau misalnya kita turun berat badan nih, yang hilang bukan ototnya, bukan airnya, tapi memang sesuai sama sasaran yaitu lemak. Karena obesitas itu kan penumpukan lemak ya, bukan karena cairan atau ototnya gitu. Nah, pilih makanannya seperti apa? Jadi pilih protein yang rendah lemak seperti ikan kanan, dada ayam tanpa kulit, kemudian putih telur atau protein yang dari nabati seperti tahu, tempe atau biji-bijian. Nah, protein nabati ini juga selain ada kandungan protein juga pasti ada seratnya karena terbuat dari kedelai, kan? Nah, kemudian untuk yang lemak kita pilih yang lemak baik
Jadi yang ada kandungan omega 3-nya, biasanya sumbernya sih dari ikan-ikanan atau kacang-kacangan. Nah, untuk yang mikronutrien tadi itu terdiri dari vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini penting banget ya, apalagi pada masa musim pandemi dan masa musim penghujan nih sekarang. Jadi sekitar kita banyak orang yang sakit. Nah, vitamin dan mineral ini fungsinya adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, vitamin dan mineral ini sumber terbanyaknya berada di buah dan sayur. Jadi penting banget untuk mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup di konsumsi harian kita. Nah, buah dan sayur ini selain mengandung vitamin tinggi, mineral, antioksidan, juga kaya akan serat. Nah, itu tadi. Serat ini kan penting banget ya untuk kesehatan. Ini buat yang diet penting banget ini. Dia juga bisa memperlancar BAB, mencegah kencing manis, kolesterol, kemudian penyakit jantung, stroke, bahkan kanker. Nah, untuk yang diet, serat ini penting untuk menunda lapar dan membuat kita ngerasa kenyang tuh lebih lama. Jadi kandungan seratnya itu yang membuat rasa kenyang lebih lama. Jadi kita nggak pengen ngemil terus gitu. Dan yang bagusnya lagi tadi juga memperlancar BAB. Jadi seperti kayak Kak Manda bilang tadi, jadi kandungan serat ini bagus banget untuk memperlancar BAB. Jadi bukan berarti kemudian dia kemudian susah BAB gitu ya, akhirnya atau keluhannya jadi kemana-mana nih karena dietnya salah. Gitu. Oke, emang ya. Oke, Kak Amanda, sorry. Iya tuh guys, ada yang nanya stem cell boleh dimakan ketika perut kosong nggak sih dok? Ah, mungkin dari aku Banyak ya kali ya jawabnya ya ini. Iya banyak yang penasaran banget nih sama Slim Share karena Mm-mm. mereka ngelihat rekomendasi dari aku. Jadi apalagi yang punya masalah lambung ya. Jadi coba nanti bisa dibantu untuk dijelaskan ya. Boleh banget. Sebelumnya makasih banget loh Kak Amanda. Ini gara-gara Kak Amanda live kita rame banget. Dan mungkin aku mau menjelaskan dikit tentang Slim Shot. Jadi Slim Shot itu nggak boleh diminum saat perut kosong. Jadi cara terbaik untuk minum Slim Shot adalah 1 jam setelah makan. Kan kalian makan makanan yang berminyak, itu nanti dari makanannya akan di-lock gitu. Lemak-lemak dan juga minyak-minyak yang kalian konsumsi gitu. Lalu aman nggak untuk yang penderita GERD atau MAH? Aman ya, karena kita ini udah 5 sertifikasi. Jadi kita ini memakai bahan-bahan yang organik, nggak ada pencahar gitu. Sebelumnya sendiri, aku mau nanya nih sama Kak Amanda, 2 minggu kemarin kan udah nyobain ini Slim Sure. Gimana sih kesan pesannya? Apakah sebelumnya udah tahu kalau misalnya fiber itu bagus banget untuk diet? Nah, sebelumnya tuh aku paling males minum-minum hal-hal yang kayak gitu kan. Terus aku mendapat rekomendasi dari followers aku untuk cobain Slim Share. Slim Share ini bagus, katanya pencernaannya lancar dan gak bikin perut yang melilit dan kesakitan gitu. Akhirnya aku penasaran dan akhirnya aku coba. Makanan apa yang aku makan itu lagi nggak teratur ya. Aku masih makan yang berat, makan yang manis, pokoknya tidak terkontrol dengan baik. Tapi semenjak aku minum Slim Share selama 2 minggu ini lumayan loh. Aku turun berat badannya. Bagus banget sih. Good to know, good to know. Karena emang si Slim Share ini bagus banget dan aku sendiri juga meskipun mungkin menurut kalian udah ideal menurut badan aku, tapi aku untuk minum Slim Share karena untuk melancarkan BAB aku gitu. Oke, mungkin aku mau menanyakan dikit nih ke dokter. Biasanya nih ada nih teman-teman yang udah diet, mencoba berbagai hal, mencoba olahraga yang sampai berlebihan atau mungkin mereka bahkan minum pencahar segala macam. Tapi kenapa berat badannya kok nggak turun-turun nih? Kira-kira kenapa? Iya. Jadi untuk menurunkan berat badan itu kan perlu perubahan lifestyle gitu ya. Namanya perubahan lifestyle nggak bisa diubah dalam semalam. Jadi perlu proses. Nah, prosesnya itu gimana sih cara merubah lifestyle-nya itu apa aja yang perlu dirubah? Itu tadi pola makannya dirubah dulu. Mungkin bilangnya saya udah ngurangin makan, tapi seberapa banyak sih yang dikurangin?
kan. Emang iya berkurang. Kalau memang tadinya banyak banget dikurangin jadi banyak, ya masih banyak juga gitu. Maksudnya memang berlebihan sesuai kalau dilihat dari kebutuhannya sehari-hari. Kemudian olahraganya, misalnya emang dia ngakunya sih udah olahraga, tapi olahraganya kayak apa? Emang iya benar um, jumlahnya cukup, gitu, apa durasinya cukup. Jadi kalau untuk menurunkan berat badan, olahraga yang disarankan adalah aerobik dan weight training, gitu ya. Jadi dengan latihan beban. Jadi diusahakan olahraga 4-5 kali seminggu dengan durasi minimal 30-45 menit setiap kali olahraga, dan itu harus diselingi dengan weight training atau olahraga beban gitu untuk membentuk massa otot. Nah, selain itu juga perlu juga untuk istirahat cukup, tidur yang cukup. Jadi tidur 6-8 jam sehari. Dan yang penting lagi adalah mengelola stres. Jadi gimana caranya supaya kita nggak stres terus nih masalah pekerjaan, mungkin ya gimana pun orang hidup, orang kerja pastilah ya ada tekanan ya, ada stres. Cuma gimana caranya kita bisa mengelola stres itu sehingga tidak menyebabkan gangguan terhadap kita. Jadi banyak banget sih faktornya sebenarnya. Jadi selain dari tekanan, pola hidupnya, olahraganya itu memang harus diperbaiki semua kalau memang mau lihat. Oke, terima kasih dokter. Mungkin dari Kak Amanda, adakah yang mau ditanyain? Ya, bagaimana? Sebenarnya yang pengen mau nanya nih banyak banget ya lewat dari komentar-komentar ini, dan tadi aku lihat mereka penasaran itu sama Slim Shirt, mereka harganya, mereka nanya gimana cara makainya dan segala macam. Tapi benar apa yang dibilang sama dokter, kalau mau nurunin berat badan itu memang harus menjaga pola makan, dibantu lewat dari olahraga, dan jam tidurnya juga harus teratur ya dok ya. Gak boleh jam tidur Nah, itu berantakan. Minum air putihnya juga harus banyak juga kan. Betul, betul banget, betul banget. Oke, tapi selain itu apa sih yang membuat Kak Amanda ini kira-kira tertarik gitu untuk konsumsi Slim Sure? Kan sebenarnya ini lumayan baru ya untuk Kak Amanda. Jadi apa gitu yang membuat Kak Amanda tuh tertarik itu sebenarnya? Karena aku ngeliat dari review-reviewnya dari Slim Share, pemakaian orang-orang testingnya tuh udah lumayan banyak, dan akhirnya aku cobain nih Slim Share sama 2 mingguan ini, dan setelah aku coba ternyata hasilnya sangat-sangat membuat aku puas ya. Uh, yang paling penting itu pencernaan aku menjadi lancar. Aku tuh orang yang nggak pernah makan buah dan aku nggak suka sayur, jadi susah banget tuh untuk melakukan pencernaan tuh susah banget. Bahkan dulu tuh aku sampai minum pil untuk supaya lancar pencernaannya, dan itu nggak bagus apalagi buat perempuan ya. Jadi aku harus mengganti itu semua, harus lewat dari makan. Nah kalau makan kan lagi dicoba untuk sering makan sayur, minum air putih yang banyak, makan buah. Nah tapi dari Slim Share ini tuh udah apa ya, mencakupi semuanya dengan sangat baik, bisa menurunkan berat badan tapi tidak membuang gizi-gizi yang ada. Benar, banget tuh, jangan sampai kita kekurangan zat gizi yang justru diperlukan oleh tubuh kita. Ya. Gitu. Bener banget. Biasanya dia terlalu ketat, terlalu sedikit makannya, restriksinya terlalu berat, akhirnya justru zat-zat gizi yang dibutuhin itu yang hilang. Ya. Gitu. Justru bukan lemaknya nih yang hilang gitu. Bener banget, bener banget. Jadi mungkin teman-teman yang merasa nih too good to be true kalau misalnya bisa mencapai berat badan ideal, tapi sebenarnya nggak harus menyiksa itu too good to be true. Enggak ya teman-teman, karena sebenarnya pola makan kita juga harus teratur dan harus cukup juga gizi kita. Makanya jangan sampai nggak makan. Oke, sebelumnya Kak Mada sih udah tahu belum sih kalau misalnya Slim Sure itu punya 5 sertifikasi? Nah itu aku bedanya sertifikasi itu sama yang lain tuh apa ya dok ya? Aku nggak begitu paham tuh sertifikasi itu. Sebelumnya aku mau jelasin dulu kalau Slim Sure itu udah punya 5 sertifikasi termasuk BPOM, ada halal, ada ISO, HACCP, dan GMP. Nah mungkin dari dokter bisa nambahin apa sih sebenarnya arti dari sertifikasi itu? Kalau kita mau ambil atau mengkonsumsi suatu produk ya, tentu kita harus melihat ada nggak sih, kalau di Indonesia sih ngelihatnya terdaftar nggak dia di BPOM, ya itu pertama dulu.
Karena kalau sudah terdaftar berarti memang sudah teruji keamanannya dan sudah aman nih kita konsumsi untuk masyarakat Indonesia. BPOM berarti kalau udah ada sertifikat itu berarti udah bisa kita konsumsi, sudah terdaftar, sudah teruji dan aman. Nah, kalau yang HACCP itu kepanjangannya adalah Hazard Analysis Critical Control Point. Itu adalah jaminan keamanan pangan. Jadi, biasanya produk makanan atau minuman itu sudah dites, kalau sudah keluar sertifikasinya berarti sudah dites dan sudah terhindar atau terbebas dari kontaminan seperti fisik, biologi, ataupun kimia. Jadi kalau kita mengkonsumsi sudah bebas tuh dari kontaminasi bakteri atau zat kimia yang berbahaya bagi tubuh. Nah, jadi udah aman nih, udah centang lagi. ACCP udah dapat nih ya. Kemudian kalau ISO itu adalah sertifikat untuk standar sistem produksi. Jadi artinya selama produksi makanan atau minuman tersebut itu sudah disesuaikan dengan standar keamanan dan ini berlaku secara internasional yang ISO itu. Nah, jadi kalau memang sudah mendapatkan standar sertifikat itu berarti sistem produksinya sudah aman dan produk tersebut sudah aman untuk dikonsumsi. Kemudian kalau yang GMP quality itu sertifikat untuk produk makanan atau minuman yang selama pembuatannya atau produksinya itu sudah dikontrol dan disesuaikan dengan standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Jadi maksudnya itu sudah lulus quality control lah. Jadi pasti bisa lah dikonsumsi. Oke, thank you banget ya dokter. Oke, sebelumnya kan Kak Amanda ini ikutan 2 weeks challenge dari Slim Sure dengan Halodoc. Mungkin Kak Maria boleh nih take over untuk menjelaskan apa sih program yang kita lagi jalanin. Kenapa, sorry? Iya boleh, Kak Amanda. Enggak, apa sih pertanyaan ke Halodoc ya? Saya tadi agak sedikit ada yang datang soalnya. Iya, karena Kak Amanda itu kan udah nyoba ini 2 weeks challenge by Halodoc and Slim Sure. Tapi sebenarnya tuh apa sih challenge itu? Nih Kak Maria boleh jelasin gitu maksudnya. Oke, sebelumnya terima kasih ya untuk Anastasia, Dr. Eita, dan juga Kak Amanda nih yang dari tadi udah ngobrol dan menjelaskan secara detail ke teman-teman. Nah, jadi 2 weeks challenge antara Slim Sure dan juga Halodoc ini merupakan program kolaborasi kita berdua ya, Kak Anastasia. Lebih tepatnya Slim Sure dan Halodoc sih. Jadi, kita tuh pengen mengajak teman-teman untuk join 2 weeks challenge-nya Slim Sure X Halodoc ini. Jadi teman-teman bisa langsung kirimkan foto before and after setelah menggunakan atau setelah mengonsumsi produk-produk Slim Sure nih gitu. Jadi yang pemilik cerita terbaik kali ya Kak dan yang memiliki results terbaik itu nanti akan memenangkan hadiah. Hadiahnya total berapa juta ya Kak ya? 10 juta rupiah Kak. Kapan lagi kan bisa diet dengan sehat dan tepat, tapi juga menangin hadiah dengan total 10 juta rupiah dengan 3 orang pemenang. Oke, Kak Amanda ini kan udah nyoba ini ya Slim Sure selama 2 minggu ini. Kira-kira Kak Amanda ini recommended gak sih untuk bagi-bagi Slim Sure ke teman-teman, ke followersnya Kak Amanda? Oh iya dong, karena dari awal tadi aku udah announcement kalau yang nonton live aku sampai selesai nanti aku mau bagi-bagi nih giveaway ke kalian semua yang lagi pada nonton. Kapan lagi bisa dapat produk yang lagi aku pakai yaitu Slim Sure untuk kalian coba bisa supaya kalian bisa menurunkan berat badan. Bener banget. Nih Kak Amanda jadi udah baik hati banget nih mau bagi-bagi Slim Sure ke teman-teman. Mungkin boleh dimulai dari pertanyaannya nih, Kak Amanda boleh tanya apa aja nih ke teman-teman. Nanti ada 3 orang pemenang yang akan mendapatkan Slim Sure secara gratis. Oke. Pertanyaan dari aku? Okay. Atau boleh yang udah kita kasih sebenarnya, tapi boleh. Boleh. Atau dari Kak Amanda sendiri juga nggak apa-apa sebenarnya. Nggak usah. Kita cari pertanyaan. Coba ya. Nah, habis giveaway ini nanti ada sesi tanya jawab. Jadi kalian yang mau nanya boleh tulis di question section-nya aja. Nanti kita tim dari Halodoc akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang bagus untuk dijawab oleh kita berempat.
Oke, aku mau nanya nih, kira-kira berapa lama challenge dari Slim Sure? Kira-kira kalian tahu nggak? Oke, boleh dijawab aja. Kamana cantik, iya Kamana cantik banget nih. Seperti mereka salah fokus apa gimana ya? Iya, gak apa-apa. Justru emang Kamananya harus cantik hari ini. Ada yang udah mulai jawab nggak? Iya, ada nih. Komennya Ada Jovita Head official sebagai pemenang giveaway hari ini. Giveaway pertama. Kak Jovita Head tadi yang pertama. Aku pin Oke. coba komentarnya ya. Yang menang. Boleh di screenshot aja Kak. Nanti kita akan kirim ke lokasi kakak Slim Share secara gratis. Oke, mungkin Kak Amanda boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya. Atau mau lanjut dulu ke sesi tanya jawab juga boleh. Ini Mungkin kita pertanyaan kedua. pertanyaan aja deh. Aku mau nanya, Slim Sure sudah punya berapa sertifikasi? Sebutkan Oke, dua aja cukup lah ya. boleh. Tuh, Kak Amanda udah melontarkan pertanyaan kedua untuk giveaway. Masih jawab 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Oh ini Kak Jovita Tahe ini supirnya apa manajernya Kak Amanda. Supir aku nggak Oh tahu terakhir supirnya. dia tuh penasaran banget kayaknya sama si Slim Sure ini. Oh gila mantep banget Jadi nih dia berarti. itu pengen coba juga tapi nggak aku bolehin. Aku suruh beli aja sendiri. Mungkin dia Oh nonton. gitu. Kebetulan Dia banget lagi nih ada Kak keluar Jovit menang. tahu. Kayak dia mantau deh. Itu mendingan gak usah beli deh kayaknya deh. Suruh beli deh. Adik digaji padahal. Gak apa-apa kita kasih aja supaya Kak Jovi juga bisa eh, mencoba gitu. Bikin Apa malu memang. sih? Sepertinya bikin kesel deh. Ini ada yang jawab nih 5 sertifikasi 5 5 5 5 5 5. Tapi apa nih? Nih ada yang Ada udah dua. disebutkan Bepom dan halal. Nih Kak Yunike nih putunya aku pin ya komentarnya ya. Kakak boleh screenshot. Nanti kakak kirim ke DM Instagram kami untuk klaim hadiahnya. Selamat Kak Yunike. Oke. Mungkin Kira-kira next kita mau kasih 3 ya kak? iya kasih 3 nih. Nextnya Kak Amanda mau lanjut giveaway lagi atau mau sesi tanya jawab dulu? Kalau ada followers. Ya. Tapi mungkin sambil mikir boleh kita jawab dulu nih pertanyaan dari followers Kak Amanda dan followersnya kita juga. Boleh Kak Maria boleh dipilih pertanyaannya? Oke, ya Kak Anastasia. Dan sebelumnya biar teman-teman atau viewer semangat, semakin semangat ya tanya-tanyanya gitu. Mungkin dari Kak Amanda boleh nih disapa dulu teman-teman yang lagi nonton di rumah. Karena dari tadi banyak banget yang hai Kak Amanda gitu. Benar banget. Mungkin Kak Amandanya terlalu bikin pangling nih hari ini. Sama seperti aku pangling sama Kak Amanda. Waduh. Oke. Halo semuanya. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Ini dari tadi tuh aku diem aja nih sebenarnya selain menyimak penjelasan Kamanda dan Salfok sama ini skincare rutinnya Kamanda tuh apa sih? Aku banget gitu ya. Aku bingung gitu. Milih pertanyaan-pertanyaan yang udah aku kurasikan dan nanti bisa tanya ke Rita, ke Anastasia, dan juga ke Kak Amanda. Nah, pertanyaan pertama ini dari @Merina Nasution. Dari tadi banyak, selain Kak Merina Nasution, juga banyak yang tanya, ini nih Kak Anastasia, Kak, slim ini aman nggak sih untuk bumil dan juga ibu menyusui? Oke, mungkin boleh dari aku yang jawab dulu ya. Sebelumnya, Slim Share ini aku nggak saranin untuk ibu hamil. Karena ibu hamil kan sebenarnya nggak disarankan untuk diet ya. Tapi karena Slim Share ini full organik, kita aman banget untuk ibu menyusui. Jadi buat teman-teman yang lagi menyusui, bisa konsumsi Slim Share 1 kali sehari setelah makan. Itu untuk menjaga berat badannya kakak dan juga membuang lemak-lemak yang jahat dari makanan kakak. Tuh. Tapi sebenarnya dari dokter ini sebenarnya boleh gak sih konsumsi fiber saat hamil? Saat hamil atau saat menyusui? Oke. Kalau fiber saat hamil sih sebenarnya boleh aja, tapi kita lihat dulu kondisi masing-masing tiap orang kan beda ya. Ada yang hamil pada masa-masa awal itu sudah mulai ada keluhan, misalnya mual, muntah, atau rasa begah.
Nah, biasanya sih itu kalau misalnya terlalu banyak makan serat yang eh, bagi mereka beberapa yang sensitif bisa menyebabkan efek samping gitu ya, rasa begah-begah gitu loh, penuh gitu. Nah, kemudian jadinya mual dan nggak nafsu makan jadinya. Tapi beberapa orang yang nggak terlalu sensitif sih nggak masalah. Apalagi biasanya bumil pada eh, masa-masa trimester akhir itu sudah mulai ada gangguan atau keluhan sembelit. Biasanya gitu, karena ada tekanan ya, ada tekanan di usus besarnya dari janin. Jadi untuk pergerakan ususnya mulai agak terhambat dikit, boleh dibantu dengan konsumsi serat. Tapi ya kita lihat dulu lah, kondisi tiap orang kan berbeda. Kalau untuk ibu menyusui gimana nih tanggapannya untuk? Jadi aman, kalau untuk ususnya sih aman, fiber. Oke, cukup terjawab ya teman-teman yang nanya. Oke, mungkin Kak Amanda udah dapat pencerahan nih untuk pertanyaan terakhir apa untuk giveaway-nya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, untuk pertanyaan terakhir, aku mau nanya, kira-kira kalau Slim Sure itu selain menurunkan berat badan, keunggulan dari Slim Sure itu apa? Gitu. Dari situ aja dulu. Boleh. Boleh dijawab. Tapi kira-kira apa ya keunggulannya Slim Sure coba? Banyak banget kok teman-teman, karena Slim Sure ini bukan cuma suplemen diet doang. Kita itu untuk kesehatan. Oke. Mungkin delay ya nih teman-teman ya. Mungkin belum pada jawab. Kamu nenye. Aduh. Melancarkan pencernaan. Ini Kak Cica Nur Cahaya, bener banget. Jadi Slim Sure itu selain untuk menurunkan berat badan, kita juga untuk melancarkan pencernaan ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka konstipasi, itu penting banget untuk konsumsi fiber. Karena kalau pencernaan yang gak lancar kan juga bahaya ya buat tubuh. Selamat Kak Cica Nur Cahaya. Boleh di screenshot dan kirim ke admin DM Instagram Slim Sure Official. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak Maria. Boleh. Oke, betul banget dok. Pertanyaan selanjutnya nih untuk Dokter Eita ya. Jadi dok, ada pertanyaan dari @atik_buhrawati. Bu dokter mau tanya nih, untuk diet sehat apakah ada batasan umurnya? Terutama tips diet tepat untuk yang sudah berumur sekitar 60 tahunan nih dok. Oke, untuk batasan diet tentu anak dan remaja nggak boleh ya. Anak remaja itu masa-masa pertumbuhan, jadi diusahakan untuk tidak diet terlalu, apalagi yang terlalu ketat gitu ya. Apalagi anak sekolah sekarang kan kebawa sama tren K-pop gitu ya. Jadi anak-anak sekolah udah pengen ngikutin kayak si Lisa, kayak si Jen gitu ya. Jadi pengen kurus banget gitu, nurunin berat badan, bahkan sampai mungkin kurus banget, ini kebangetan banget gitu buat untuk seumuran mereka. Dan biasanya mereka nggak mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar untuk itu. Jadi asal-asal ngikutin aja tuh dietnya, dengar dari ini nggak boleh makan ini, ngikutin harus makan ini doang. Dengarnya sih si Lisa makan ini gitu misalnya ya, jadi diikutin. Nah, jadi diet ini diperbolehkan untuk batasannya sih dewasa boleh. Jadi kalau untuk usia premenopause atau menopause di atas 60 tahun sebenarnya sih nggak masalah kalau memang sudah benar-benar ngalamin obesitasnya, apalagi yang sudah ada gejala atau efek samping dari obesitas itu, yang misalnya ada gangguan penyakit jantung, kolesterol, atau tekanan darah tinggi dan sebagainya. Memang disarankan untuk mengurangi berat badan. Hanya saja mungkin cara-caranya itu yang perlu sedikit penyesuaian. Lagi untuk sudah usia lanjut, tentu selain metabolismenya sudah menurun, kemudian tentu saja untuk masalah olahraga tidak bisa disamakan dengan yang masih dewasa muda, yang masih bisa lari, masih bisa nge-gym misalnya. Ya, memang perlu olahraga fisik, tapi itu perlu disesuaikan lagi dengan kondisi masing-masing. Jadi memang perlu restriksi kalori, kemudian aktivitas fisik harus tetap aktif gitu ya, harian harus
aktif, kemudian konsumsi makanan gizi seimbang, seperti tadi jangan sampai menghilangkan zat-zat yang justru diperlukan oleh tubuh. Jadi, jangan sampai makronutrien, karbohidrat, protein, dan lemak, serta mikronutrien, vitamin, dan mineralnya jangan sampai hilang. Apalagi sudah berumur gitu ya, sudah berusia lanjut, kebutuhan untuk vitamin tentu sangat diperlukan oleh tubuh. Menjaga imunitasnya. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Mungkin nextnya dari Kak Maria ada pertanyaan untuk Kak Amanda kah? Iya, coba Amanda. Tapi ambilnya mungkin yang relate ya sama kegiatan ini secara Amanda pasti sering begadang gitu ya sampai pagi. Nah, ini dia nanya nih Kak Amanda. Sorry Kak Maria, suaranya agak putus-putus ya kayaknya. Oh ya, gimana? Udah aman? Oke. Coba dicoba aja. Jadi ada yang tanya nih Kak, untuk Kak Amanda. Kak Amanda kan sering banget begadang dan syuting nih, pastinya syuting sampai pagi gitu. Nah ini Kak Amanda pernah ada cerita nggak sih Kak, gara-gara syuting sampai pagi, sering begadang, berat badannya tiba-tiba jadi naik gitu. Gimana nih Kak ceritanya? Syuting begadang, berat badan jadi naik. Iya, ada. Iya, ada itu mah banyak. Karena syuting begadang, kalau masih bekerja, terus pasti ada hasrat lapar, makan, ngemil. Nah, ngemilnya itu loh yang bikin gendut. Gitu. Terus metabolisme tubuh, tidurnya jadi berantakan. Itu pun yang juga bikin jadi tambah lebih gendut, sembab mukanya kurang sehat, nggak fresh itu loh. Jadi makanya sekarang aku kalau tidur pun paling telat jam 12 sudah tidur, jam 7 atau jam 8 bangun gitu. Bener banget nih. Di minimal itu 6-7 jam. Itu minimalnya aku. Bener. Oke, mungkin okay. Dokter, terkait begadang ini sebenarnya kalau penjelasan dari gizinya itu sendiri gimana sih dok? Emang mempengaruhi itu ya dok? Iya, jadi untuk diet itu memang disarankan tadi ya, memperbaiki pola hidup termasuk pola tidur, pola istirahat dan pola tidur memang harus diperbaiki minimal 6-8 jam. Kenapa? Karena kurang tidur itu nanti efeknya besok paginya biasanya craving, pengen makan nyemil sesuatu yang manis-manis. Biasanya gitu. Itu karena pengaruh enzim atau hormonal. Nah, atau kalau enggak, kalau kita begadang, berarti kan jarak antara jam makan malam, jam makan terakhir, sama jam tidur kita tuh kan makin memanjang tuh ya. Jadi misalnya makan malam jam 7, terus kita tidurnya jam 2 atau jam 3 pagi. Itu kan jaraknya panjang banget tuh. Nah, jarak berapa itu? 7-8 jam itu nggak mungkin dong kalau kita nggak lapar, ngerasa lapar. Pasti tengah malam kita ngerasa udah mulai keroncongan, pengen ngemil. Nah, itu benar kata Kak Manda tadi. Ngemilnya itu yang harus yang sebenarnya rasa laparnya sih yang tidak salah sih ya. Emang jaraknya lama. Cuman untuk milih jenis cemilannya itu tuh yang kadang kita salah. Dan tengah malam ya bikin instan kek, atau beli martabak telur kek, atau makan keripik-keripik. Nah itu dikit-dikit tapi itu nanti kalau lama-lama ya itu yang bisa menyebabkan obesitas kayak gitu. Jadi memang diusahakan tidur itu teratur jamnya paling tidak 3 jam setelah jam makan terakhir, supaya jam ininya nggak terlalu panjang, jadi nggak keburu lapar duluan tengah malam gitu. Bener banget nih. Dengar-dengar kemarin juga ada kasus ya, ini Kak Amanda Gojek sampai 200 juta. Lucu banget sih itu, aku juga lihat. Oke, mungkin ini udah di penghujung acara nih hari ini. Boleh dari Kak Amanda, boleh gak closing statement mengenai 2 weeks challenge-nya nih, 2 weeks challenge yang udah kakak jalanin selama ini, kan mungkin banyak teman-teman yang baru. Ya, buat kalian yang mau ikut challenge menurunkan berat badan bersama Slim Share, yang pastinya
kalian harus makan makanan yang bergizi dan harus diatur juga pola makannya. Jangan menunggu sampai benar-benar kenyang banget, secukupnya. Dan setelah makan selang sejam jangan lupa untuk selalu minum Slim Share. Bener banget. Dijaga pola tidurnya yang teratur, olahraganya juga yang cukup supaya metabolismenya dan bisa lebih baik lagi ke depannya supaya jadi tambah lebih sehat, bugar, dan mempunyai badan yang ideal. Oke, makasih buat tim dari Halodoc, dari dokter dan juga dari Kak Amanda yang udah mau lagi capek-capek lagi di tengah-tengah syuting mau join live dengan kita. Makasih banget udah sempetin waktunya. Dan mungkin buat teman-teman yang mau mungkin penasaran sama Slim Sure itu apa, boleh langsung tanya-tanya ke kita di DM, pasti kita akan jawab. Dan kita juga udah available di Tokopedia as Tokopedia Official Store dan juga Shopee as Shopee Mall. Jadi kalian yang mau belanja Slim Sure untuk nyobain produk yang lagi Kak Amanda konsumsi, boleh langsung ke e-commerce kita. Oke, sebelumnya thank you udah join live hari ini. Buat teman-teman, buat Slim Sure lovers, buat teman-teman dari Halodoc, buat followers dari Kak Amanda Manopo. See you next time. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih semuanya. Bye. Bye. Sehat selalu ya. Sehat selalu Kak Amanda.